Marc Marquez kembali masuk bursa pembalap MotoGP yang berpotensi raih gelar juara dunia musim 2023. Sejumlah pihak menjagokan pembalap Repsol Honda itu kembali menyabet gelar prestisius. Jorge Lorenzo, peraih 3 gelar juara dunia kelas utama, termasuk yang menilai Marc Marquez masih jadi pembalap top di MotoGP saat ini. Meski begitu, Marc Marquez tak mau berpuas diri dengan penilaian seniornya itu. Marc Marquez menjalani comeback di GP Aragon musim lalu setelah absen selama 6 seri balap lantaran menjalani operasi lengan kanan. Ia memutuskan absen usai balapan GP Italia. Hasil terbaik yang dirinya dapat musim lalu adalah finish runner-up di GP Australia. Marc Marquez juga kembali meraih pole position di GP Jepang. Terakhir kali kakak kandung Alex Marquez itu start terdepan adalah saat GP Jepang 2019 silam. Marc Marquez hanya turun dalam 12 dari 20 seri balap yang digelar. Walau begitu, pembalap berkebangsaan Spanyol itu masih bisa bertengger di posisi ke-13 klasemen akhir lewat perolehan 113 poin. Bahkan, Marc Marquez tercatat sebagai pembalap bermotor Honda terbaik di klasemen pembalap musim lalu. Ia unggul 57 poin dari Pol Espargaro, rekan setimnya di Repsol Honda, yang bertengger di peringkat ke-16. Pencapaian Marc Marquez musim lalu rupanya mendapat perhatian Jorge Lorenzo. Ia menilai bahwa Marc Marquez sebetulnya bisa merengkuh gelar juara dunia dalam 3 musim terakhir andai tak dibekap cedera. Lorenzo turut mewanti-wanti Marc Marquez agar memilih apakah dia tetap ingin meraih gelar juara dunia atau meraup uang banyak dari kontraknya saat ini dengan Repsol Honda. Pasalnya, performa RC213V belum bisa memuaskan pembalap bernomor motor 93 itu. Akan ada waktu saat dia harus memilih antara memenangkan titel juara atau mendapatkan uang. Aku tak berpikir Honda akan terus menawarinya dengan kontrak yang sama, ujar Lorenzo dilansir Crash. Marc Marquez mengaku menaruh rasa hormat terhadap Jorge Lorenzo. Keduanya pernah berada dalam satu tim pada 2019. Akan tetapi, dirinya menegaskan bahwa menjadi yang terbaik dalam ajang balap sekelas MotoGP tidaklah cukup. Terkadang, tak cukup untuk menjadi yang terbaik. Anda harus menjadi yang paling komplit, terpandai, dan tercepat. Mudah-mudahan tim dan motor Anda menemani Anda dalam pertarungan gelar juara dunia, jelas Marc Marquez. Marc Marquez menyisakan kontrak dengan Repsol Honda hingga 2024. Durasi tersebut sama seperti Joan Mir yang notabene rekan setim baru Marc Marquez mulai musim ini. Harapan pembalap bernomor motor 93 itu untuk bisa menyamai jumlah gelar juara kelas utama MotoGP yang didapat Valentino Rossi masih tetap terjaga. Hanya saja, upaya itu bergantung pada kondisi fisik dan performa motornya. Jika keadaan tubuhnya berangsur membaik dan RC213V mengalami perkembangan pesat, bukan tidak mungkin Marc Marquez kembali menebar ancaman di barisan depan. Menarik menanti seperti apa perjalanan yang akan dilalui Marc Marquez di MotoGP 2023. Sementara itu Yamaha hanya akan menurunkan 2 motor di grid, setelah RNF Racing memutuskan hengkang. Jelas situasi ini merugikan dari sisi pengembangan. Mereka hanya mengandalkan data dari motor yang dikendarai Quartararo dan rekannya Franco Morbidelli, serta masukan test reader Cal Crutchlow. Tentu hasilnya akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan Ducati yang memiliki 8 motor di grid. Menariknya, Quartararo tidak melihat itu sebagai masalah besar. Yamaha bisa berkonsentrasi penuh meningkatkan kinerja Yamaha Factory Racing. Bagus juga, tanpa tim satelit, karena Yamaha dapat fokus ke tim pabrikan, ujarnya. Menurut andalan Yamaha Factory Racing, pada dasarnya tidak ada beda signifikan musim ini dengan musim depan, sebab, data dari lineup RNF Racing tidak banyak membantu. Cara kerja Yamaha untuk 2023 jauh berbeda. Saya bekerja dengan baik. Saya tidak super khawatir tak punya tim satelit untuk tahun depan. Musim lalu, sangat sulit mengambil data dari tim satelit karena pembalapnya datang dari MotoGP dan Andrea Dovizioso juga kembali setelah absen lama, ia melanjutkan. Pendapat senada diutarakan Morbidelli. Ia yakin bisa lebih banyak membantu tim ke depannya jika melihat lonjakan kinerja dalam 2 seri penutup MotoGP 2022. Saya kira tidak akan ada masalah. Beberapa balapan terakhir, saya menjalankan motor dengan baik. Saya lebih memahami motor dan memberikan beberapa feedback ke tim. Katanya, saya bisa meningkat meski tidak sebanyak yang saya inginkan. Tapi, saya juga tidak terlalu cemas tak ada tim satelit.